Oke, selamat siang. Jadi sekarang mau saya jelaskan bagaimana sih konfigurasi VLAN itu. Konfigurasi VLAN yang ada di yang yang ada di Mikrotik. Ya. Jadi kalau menurut teorinya VLAN itu kan tagging aja. Jadi Ethernetnya itu dikasih tanda. Ya. Selama tanda itu nempel di Ethernet, maka kalau dia sampai keluar dari switch atau dari router yang masih ada tandanya itu, ada taggingnya, PC-nya tidak akan bisa terima. Karena PC itu atau device-device yang end device itu pasti terimanya hanya Ethernet murni. Nah, ceritanya gimana? Jadi mungkin saya perlu jelaskan sedikit tentang apa itu VLAN sebentar ya. Nah, gimana sih cara kerjanya VLAN? Supaya kalian nanti gunakannya itu tahu ya. Nah, VLAN itu kalau kodenya di internet ya atau kode protokolnya itu 802.1Q ya. Orang ngomongnya .1Q. .1Q itu apa? Nah, kalau yang atas ini kan Ethernet murni. PC kita itu bisa baca ini. Ya. Nah, pada saat nanti kamu pakai VLAN, ini nanti akan diberi tag. Jadi panjangnya dan sebagainya sudah molor. Sudah bukan seperti Ethernet murni. Sehingga kalau ini ya, frame ini masuk ke PC-mu, ya PC-mu tidak bisa baca. Ya. Maka sebelum keluar ke PC, di switch-nya atau di routernya itu, ini harus dihilangin tag-nya. Itu namanya untag. Ya. Pada saat masang tag, itu namanya tagging. Nah, nanti type-nya juga berubah. Type-nya di sini untuk Ethernet murni 0800. Kalau di VLAN, kalau ada VLAN-nya, namanya ganti. Type-nya di sini ganti 8100. Berarti ada isinya VLAN. Itu VLAN. Jadi VLAN itu apa sih? Jadi intinya hanya memberikan tanda di terang, kemudian pada saat dia mau keluar, tandanya dihilangin, taggingnya dihilangin. Kamu dengarkan video saya aja tentang ini di mumnya mana Bali atau Jogja? Bali rasanya. Di mum Bali itu yang tahun 2018, 2019 atau 2018 ya saya lupa. Itu saya jelaskan tentang ini ya. Jadi intinya apa sih? Intinya .1Q itu adalah Ethernet murni ini diberi tanda. Ini yang kamu kasih tadi yang kalau Gali nyontoh kan dikasih tag 100, tag 200, itu angkanya ditulis di sini. Ya. Nah, itu. Nah, sekarang peristiwanya gimana sih? Peristiwa yang taggingnya itu adalah ini Ethernet murni, ya. Kalau saya mau pakai VLAN, berarti saya putus dulu dia. Nah, saya masuk tagging angka 100 misalkan tag ID-nya 100 misalkan angkanya 100 dipasang di sini. Nah, jelas nanti ini CRC FCS-nya ini checksum-nya akan dihitung ulang ya. Jadi dia tambah panjang. Nah, ini itu hanya dimengerti oleh router atau switch yang bisa VLAN. Kalau switch dan VLAN-nya tidak, switch dan routernya nggak bisa VLAN, ya nggak bisa baca ini. PC kita nggak bisa baca ini. PC kita hanya bisa baca tanpa tag, alias Ethernet murni. Nah, sehingga nanti pada saat dia mau keluar di sebuah switch atau di sebuah router, tag-nya harus dihilangin dulu. Nah, peristiwa ngilanginnya itu tadi. Jadi ini dipisahkan dulu, tag-nya dibuang, dimasukkan lagi belakangnya, dihitung ulang checksum-nya, baru dikeluarkan. Nah, sekarang PC-mu bisa baca. Jadi peristiwa itu hanya semacam routing gitu loh. Kalau kamu routing, oh yang tag 100 itu arahnya ke port interface nomor 2345. Kalau port 200 itu ke 678 misalkan begitu. Jadi seakan-akan itu routing di dalamnya layer 2. Ya, gampangannya mikirnya gitu. Itu adalah semacam routing yang ada di layer 2.
Tapi namanya bukan routing. Namanya ya VLAN ini, ya. Itu. Nah, itu yang tentang VLAN. Nah, bagaimana cara settingnya? Saya enggak pakai ini, saya pakai punya saya langsung aja. Ya. Ini contoh ya. Punya saya. Ini ada mikrotik 1, ini ada mikrotik 2. Ether 3-nya saya gunakan sebagai terang. Berarti di sini ada taggingnya nanti. Berarti kalau di sini kamu pasang switch, kamu kasih PC di sini, ya PC-nya enggak bakal bisa baca, karena di sini tag semua. Ada taggingnya. Ini namanya terang. Jadi isinya adalah interface Ethernet yang sudah dikasih tagging. Ini terang. Nah, nanti pada saat dia mau keluar di sini, ini namanya akses. Nah, di sini taggingnya dihilangin. Oh, kalau tagging 50 saya lewatkan sini, kalau taggingnya 40 saya lewatkan sini. Tagging 50 lewat Ethernet 5, tagging 40 lewat Ethernet 4. Misalkan begitu. Ya, sehingga nanti PC-PC di sini menerima Ethernet murni, tapi yang sebelumnya adalah sudah di tagging 40 baru keluar di sini. Yang di tagging 50 keluar di sini. Tapi di sini sudah nggak ada taggingnya. Nah, sehingga kalau saya pasang di DHCP server, saya pasang di sini. Untuk 40, untuk 50 misalkan aja. 40 titik berapa, 50 titik berapa. Ya. Nanti saya kasih tahu gimana caranya. Nah, nanti kalau di sini dapat sebagai DHCP client, PC-PC ini DHCP client, maka yang keluar di sini pasti yang angkanya 40, karena VLAN-nya VLAN 40. Sudah diseleksi di sini, kalau VLAN 40, tagging 40, keluarkan di Ether 4. Kalau Ether 5-nya keluarkan yang tagging 50, keluar di sini. Maka kalau di sini dipasang di DHCP client, pasti nanti dapat nomor 50 poin. Ya. Nah, DHCP servernya dipasang di sini. Oke, sekarang kita lihat dalamnya. Bagaimana sih dalamnya JR1, bagaimana dalamnya JR2. Bagaimana saya setting VLAN-nya. Ya. Oke, ini saya sudah on-kan. Nah, saya pakai Winbox. Ini adalah JR1. Ya. Jadi kalau di interface-nya saya lihat, JR1 saya itu, ya toh, di Ether 3-nya, itu saya gunakan sebagai terang. Berarti Ether 3 saya akan connect dengan Ether 3-nya lawan saya di sana. Nanti semua tagging akan lewat situ. Ya. Nah, saya kasih nama VLAN 40 sama VLAN 50. Ya. Ini saya tempelkan di Ether 3 terang, bisa dilihat di sini, di tab VLAN-nya ini ya. Ini kan kalau saya tinggal add aja ini. Nah, ini kan cuma namanya. Namanya VLAN 40 ETH3, saya kasih tag ID 40, berarti tag-nya tulisannya 40. Saya tempelkan di interface. Jadi di bawahnya Ether 3 itu nanti ada 2 VLAN di dalamnya. Ya. VLAN 40 sama satunya yang ini, VLAN yang nomor 50. Nempel di interface Ether 3. Selesai. Nah, kemudian yang di Ether 2, di JR2. Di JR2, kalau kita lihat ya, ini ya, di interface-nya ini, juga saya pasang, dia bisa membaca VLAN 40 dan VLAN 50. Perkara nama mau sama, tidak apa-apa, mau tidak sama, tidak apa-apa, yang penting taggingnya harus sama. Ya, misalkan di sini, di Ether 3, di VLAN-nya di sini. Nah, ini kan saya pasang juga. Ya. VLAN 40 ETH3, nempel dengan VLAN ID 40. Ya, namanya saya buat sama supaya tidak bingung aja. Mau dibedakan juga tidak apa-apa. Ya. Nah, demikian juga yang untuk 50. Nah, setelah 2 VLAN ini saya definisikan di terangnya, berarti Ether 3 itu akan dilewati dengan tagging itu tadi, 40 dan 50 itu semua lewat sana. Nah, sekarang kan mau saya keluarkan. Di Ether 2 ini kan mau saya keluarkan. Kalau tag 40 keluar di Ether 4, tag 50 keluar di Ether 5, contohnya begitu. Nah, bagaimana saya cara mengeluarkannya? Nah, keluarkannya itu adalah akses.
Berarti taggingnya harus saya hilangin dulu. Baru saya keluarkan di Ether 4, baru saya keluarkan di Ether 5. Ya. Nah, bagaimana cara untaggingnya atau cara membuat aksesnya? Itu saya buat bridge. Saya buat bridge, namanya bridge 40 sama bridge 50. Ya. Nah, bridge 40, bridge 50 itu isinya apa? Isinya adalah bridge 40, ini di sini yang atas ya, adalah Ether 4 sama VLAN-nya. Berarti VLAN yang datang dari Ether 3 tadi itu saya bridge ke Ether 4. Berarti seakan-akan ada jembatan dari VLAN 40 tuh mencolot ke, lompat ke Ether 4 melalui bridge itu. Demikian juga yang 50. VLAN 50-nya saya bridge ke Ether 5. Berarti nanti semua yang saya colokkan ke Ether 4 akan seperti seakan-akan dia connect ke VLAN 40, tetapi taggingnya sudah tidak ada. Demikian juga yang 50. Nah, kalau saya kembali ke sana, kalau saya mau kasih IP DHCP, gitu, di VLAN-nya bagaimana? Ya langsung aja, karena tadi itu saya menggunakan interface. Di sini ya, di interface-nya kan saya pakai interface ini. Nah, ini kan VLAN-nya kan nempel di interface, bukan nempel di bridge. VLAN itu bisa nempel di bridge, bisa nempel di interface. Ya. Nah, sekarang tinggal ini, bagaimana saya ngasih DHCP-nya? Ya, IP DHCP server. Nah, kalau saya lihat di sini, ini DHCP server hasil creation tadi yang sudah saya bentuk dari sini, ini dari DHCP setup. Ya. Berarti VLAN-nya harus punya IP dulu. Di mana saya kasihkan IP-nya? Ya di IP address ini. Ya. Ini sudah saya kasih VLAN 40-nya, saya kasih 40.1/24. VLAN 50-nya saya kasih 50.1. Berarti interface VLAN-nya sekarang sudah punya IP. Ya. Bukan yang di Ether 3. Ether 3 ada IP-nya sendiri 10.0.1 untuk koneksi ke yang sana. Tapi VLAN-nya saya kasih nomor IP sendiri. Karena VLAN-nya itu nempel di interface. Ya. Nah, sekarang setelah selesai ini, baru saya bisa kasih DHCP server. Saya buat DHCP server, ini nempel di VLAN. Jadi VLAN-nya langsung saya kasih DHCP server. Karena bukan bagian daripada bridge. Kalau dia bagian daripada bridge, maka DHCP servernya harus nempel di bridge-nya. Ya, saya kasih DHCP server di sana. Demikian juga yang 50. Saya kasih DHCP server di 50. Melalui mana? Melalui menu yang di sini nih, supaya gampang. Melalui bisatnya ini. Klik aja. Nah, dengan demikian, VLAN 40, VLAN 50 sudah ada DHCP servernya. Berarti nanti, kalau sampai ada paket yang masuk ke JHR2 melalui Ether 4 atau Ether 5-nya, dia akan dikasih nomor IP dari DHCP server 40 atau 50 tadi itu. Nah, sekarang kita lihat di sini. Berarti PC 2, PC 1, PC 4 ini kan nempel di Ether 40. Ether 4, VLAN 40. Yang ini sama ini nempel di sini. Ya. Harusnya dia dapat nomor IP. Ini harus dapat 40. Ini atau ini harus dapat nomor 50 poin. Ya, coba kita cek sekarang. Moga-moga enggak putus ini. Zoom-nya. Show IP. Show IP. Tidak ada IP loh. Kosong. Ini PC 2. PC 2 itu yang ini. Sekarang yang ini PC 6.
PC 6 ya, ini PC 6, show IP. IP-nya kosong, enggak ada. Saya kembali ke PC 2, DHCP kliennya saya aktifkan, IP DHCP. Nah, dapat. Doranya jalan. Nah, apa tuh? Show IP. Dapat nomor 40254. PC 6-nya IP DHCP. Nah, Dora. Jadi sessionnya DHCP terbentuk, dapat nomor IP. Wes, aku dapat 50.254 tuh, yang PC 6. Yang PC 4-nya dapat 40.254 sesuai dengan perencanaan saya tadi. Nah, berarti sekarang dari PC 6 harusnya bisa ngeping ke PC 4 karena dia internet VLAN, interVLAN. Rutenya interVLAN ya. Jadi coba saya ping aja. Ping 192.168. Ini 50 berarti saya ping 40. 254. Kudune iso. Nah, catat lagi ya. Nah, jadi sekarang ini dapat IP, ini dapat IP 40.254, ini dapat IP 50.256, ini sudah bisa ngeping sini karena sudah satu router tuh. Jadi dia sudah internet. Nah, itu caranya gitu. Jadi antara tagging dengan untaggingnya, kamu harus betul-betul tahu di mana itu mau kamu lepas taggingnya. Dan lepasnya itu pakai bridge tadi. Ya. Nah, nanti kalau misalkan kamu yang VLAN-nya nempel di bridge, ya enggak apa-apa tempelkan di bridge, tapi semua informasi di HCP, semua nomor IP harus nempel di bridge-nya. Karena kalau interface sudah di bridge, berarti yang menjadi master atau menjadi bosnya itu ya bridge-nya. Port-nya, bawah-bawahnya cuma jadi sleeve-nya aja. Itu. Jadi penjelasannya begitu. Ya. Nah, oke, silakan. Mungkin mau tanya siapa? Mau tanya saya? Saya nanya, Pak. Ya, apa? Jadi kayaknya saya tahu penyebabnya yang di kantor itu jalannya bisa jalan gitu loh, Pak. Jadi kan yang di kantor itu saya cuma bikin bridge, Ethernet sama VLAN. Terus DHCP-nya tak taruh di VLAN, itu di kantor itu jalan, Pak. Soalnya yang di kantor itu terangnya langsung kehubung ke switch manage gitu loh, Pak. Jadi dia bisa langsung untag sama tagging di situ. Ya, saya enggak tahu sih. Itu mungkin kamu yang lebih tahu ya, karena kamu yang di sana, kamu yang tahu dalamnya. Kalau saya enggak baca dalamnya, saya juga enggak bisa tahu. Jadi cobain nih, coba aja, tidak apa-apa. Jadi intinya yang saya jelaskan ini adalah, ya harusnya VLAN seperti itu. Jadi ada bagian interface yang ada tag-nya, gitu. Ada interface di mana tag-nya harus dibuang. Ada peristiwa tagging, ada peristiwa untag-nya. Ada terang, ada akses. Terang itu yang kumpulan dari tagging, interface yang ada kumpulan-kumpulan taggingnya. Kalau yang mau keluar itu namanya akses. Berarti itu dicabuti semua tag-nya. Ya. Ya, Pak. Ya wis oke. Jadi ini tak stop dulu ya. Oke, terima kasih.